Ibu Marlin Suatan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu himne PDKB Dipanggil Tanah Air, diikuti seluruh peserta. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta. Kepada Ibu Yuni. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali dan tamu yang ada di depan boleh
Duduk. Iya. Nama pas siapa? Donald. Donald Yenti. Kaderisasi. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Saya persilakan kepada Bapak Denny Barens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita, yang oleh karena kasih-Nya dan anugerah-Nya pada saat ini kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk mengadakan ibadah ucapan syukur dan konferensi pers Partai Damai Kasih Bangsa, di mana pada tanggal 18 Februari 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona Lawli telah menandatangani SK Menkumham nomor MHH 01 AH 11.02 tahun 2022 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu menjadi Partai Damai Kasih Bangsa, dan pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Kasih Bangsa masa bakti 2021-2026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menghadiri acara ibadah syukur pada hari ini. Yang pertama, Ketua Mahkamah Partai Partai Demokrasi Damai Partai Damai Kasih Bangsa, mohon maaf, yang terhormat Bapak Gregorius Seto beserta dengan jajarannya. Yang kedua, Ketua Umum PDKB yang terhormat Bapak Insinyur Apri Hananto Sukanda, MPD, beserta dengan seluruh pengurus pusat Partai Damai Kasih Bangsa. Yang ketiga, pembawa firman Tuhan pada sore hari ini, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, Bapak Pendeta Brigjen Harsanto Adi S MTH Dr. Andes. Yang keempat, seluruh pengurus daerah mulai dari tingkat DPD, DPC, dan DPAC. Yang kelima, para tim media elektronik, media cetak, dan media sosial. Yang keenam, seluruh panitia dan juga seluruh donatur yang sudah berkontribusi di dalam acara ibadah ucapan syukur dan konferensi pers Partai Damai Kasih Bangsa. Sebagai umat Kristen, kita harus senantiasa menyadari bahwa mengucap syukur adalah hal yang harus dilakukan, baik dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, baik kondisi senang ataupun dalam kondisi sebaliknya. Karena kita menyadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya.
Dalam tempo 2 minggu, seluruh panitia bekerja dengan luar biasa. Sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan ibadah perayaan, ibadah ucapan syukur dan konferensi pers Partai Damai Kasih Bangsa. Melalui tema kita hari ini, kasih demi bangsa. Maka biarlah kita semua anak-anak Tuhan, para pengurus Partai Damai Kasih Bangsa, baik yang ada di pusat atau DPP, juga yang ada di DPD, DPC atau DPAC, dapat mempraktekkan damai dan kasih yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada kita untuk kita praktekkan atau kita lakukan kepada bangsa dan negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Kita harus unity, kita harus bersatu, karena itu adalah kekuatan kita. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu artinya kalau kita bersatu, maka dunia akan melihat bahwa damai dan kasih Kristus ada di dalam kita. Dan saya percaya tahun 2024 Allah akan mengutus para pengurus Partai Damai Kasih Bangsa untuk mewakili kerajaan Allah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau di Senayan, dan Dewan Perwakilan Daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan saya percaya pergerakan Partai Damai Kasih Bangsa berdasarkan firman Tuhan, maka kita sebagai pengurus Partai Damai Kasih Bangsa bukan hanya menduduki lembaga legislatif, kita juga akan menduduki lembaga eksekutif maupun yudikatif. Kita akan menjadi pemimpin di dalam bangsa kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Ada amin saudara yang kasih? Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, dan yang menjadi juru selamat kita, memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pak Denny Barens yang sudah memberikan kata sambutan yang luar biasa sekali, dan sudah memberikan laporan juga kepada kita bahwa panitia sudah berjerih payah dan sudah bertugas selama mempersiapkan acara ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Mahkamah Partai kepada Bapak Gregorius Seto Haryanto. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ketua Umum, Sekjen, Bapak-bapak, para undangan, sesepuh. Ini banyak sesepuh yang saya kenal lama. Juga rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, anggota dan para pengurus Partai Damai Kasih Bangsa yang saya banggakan. Salam kasih. Salam kasih. Salam kasih. Terima kasih. Jadi saya mau mulai dengan menyatakan bahwa tahun 99-98 terjadi gerakan massa reformasi yang mencapai puncaknya dengan berhentinya Presiden Soeharto. Gerakan reformasi ini kemudian dilanjutkan dengan penataan sistem pemerintahan pembangunan kita yang paling mendasar, antara lain dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa itu diubah? Karena memang
bangsa Indonesia melalui gerakan reformasi mau menyatakan bahwa kita ingin melepaskan diri dari belenggu dominasi kekuasaan negara. Dan kekuasaan yang dominatif itu, otoritarianisme itu, memang disadari terbentuk karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Artinya kedaulatan rakyat itu diubah menjadi kedaulatan negara. Karena MPR lah dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan MPR itu tidak terbatas. Jadi kedaulatan rakyat diubah menjadi kedaulatan negara. Lebih lanjut dinyatakan bahwa presiden adalah mandataris MPR. Dan ketika presiden itu cerdas, dia bisa mengatur MPR, menguasai MPR, maka kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden 30 tahun lebih. Itulah sebabnya maka kita ingin menata, mengembalikan kedaulatan rakyat itu kepada si empunya kedaulatan, tetapi harus diatur. Kedaulatan tidak liar, diatur dengan hukum dasar yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar dinyatakanlah bahwa kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi aturan-aturannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Saya pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah bermuatan rumusan-rumusan hukum yang ditetapkan atas dasar konsensus politik. Jadi jangan dikaji secara akademik, itu konsensus politik. Jadi kalau konsensusnya berubah, ya berubah. Nah, menyadari itu, maka sekelompok tokoh-tokoh umat Kristen dan Katolik bertekad untuk turut mengambil bagian aktif di dalam proses penataan kembali sistem kenegaraan itu. Dan dengan demikian didirikanlah Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Nah, Partai Demokrasi Kasih Bangsa ini memang pada waktu itu diinisiasi, didukung oleh banyak guru besar, profesor, akademisi. Di antaranya mungkin sekaligus saya ingin sebutkan sebagai tanda terima kasih dan syukur kita bersama-sama di sini karena mereka. Katakanlah misalnya Profesor Dr. Widian Sirait, Profesor Dr. Manasimalu, Profesor Dr. Kumarga, Profesor Dr. Astrid Susanto, Profesor Dr. Sunarti Hartono SH, Profesor Dr. Suryanto, ada lagi Profesor Dr. HAR Tilaar, ada Profesor Pendeta MK Cakra Atmaja, ada Profesor Dr. Ping Tunggul Sirait, dan seterusnya, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetapi mereka-mereka inilah yang dalam ucapan syukur ini kita doakan juga, kita ucapkan terima kasih bahwa karena mereka lah kita bisa bersama-sama di sini untuk kembali menunjukkan jati diri PDKB. Dan mereka merumuskan bahwa mereka ingin tampil di dalam kancah perpolitikan nasional dengan prinsip doktrin kasih demi bangsa. Mengapa kasih demi bangsa? Karena pada masa itu kita rasakan betul bagaimana bangsa ini menderita karena hegemoni kekuasaan itu. Dan kasih itu adalah rasa bahagia karena yang kita kasih berbahagia. Jadi kita ingin bangsa ini berbahagia. Karena itu kita berupaya membahagiakan, dan membahagiakan itu melalui upaya-upaya
meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. Dan itu pertama-tama dilakukan dengan menata kembali Undang-Undang Dasar. Itulah yang kita lakukan pada mulai dengan 1988, kemudian dalam proses perubahan selama 4 tahun. Memang perkembangan terus maju, dinamika maju juga, tetapi bersamaan dengan itu ternyata tidak bisa ditolak, tampil pula penumpang gelap reformasi. Penumpang gelap reformasi ini yang kemudian memanfaatkan, membelokkan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Mereka melakukan, memperjuangkan keinginan mereka dan meninggalkan nilai-nilai luhur itu. Dan ketika marak-maraknya ini berkembang berlangsung, tidak beruntung bagi bangsa kita juga dibarengi dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang semakin membebani negara. Nah, melihat situasi semacam ini, maka PDKB kembali bangkit. Kita ingin bersama-sama dengan masyarakat bangsa ini untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini melalui Partai Damai Kasih Bangsa yang kita ikrarkan sebagai kelanjutan, sebagai regenerasi dari Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu. Jadi Partai Damai Kasih Bangsa ini kita harapkan mampu menjaga dan memantapkan upaya-upaya yang sudah dirintis pada 98, yaitu penataan sistem kehidupan berbangsa bernegara. Jadi kita harus secara tajam melihat apakah benar ketika ada usulan menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden. Kita selalu katakan, mengapa dulu dari tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, karena waktu itu dikatakan bahwa presiden pasal 7 Undang-Undang Dasar sebelum diubah, presiden diangkat untuk 5 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. Tidak ada batasan. Lalu kita batasi menjadi 2. Mengapa demikian? Karena kita sadar kita tidak ingin terus-menerus terjebak pada adagium yang didalilkan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kita sadar betul ketika seseorang terus-menerus memegang sebuah kekuasaan, sadar atau tidak akan menjadi koruptif. Karena itu kita sepakat 2 periode cukup. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak perlu takut bahwa tidak ada yang menggantikan. Siapa bilang? Belum tentu. Sekarang ini kita bangga, kita salut kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan segalanya bagi bangsa ini. Tapi bukan berarti lalu tidak ada pengganti. Betapapun berat masalah yang kita hadapi, kita harus sanggup mencari penggantinya dari hampir 270 rakyat Indonesia ini, 270 juta rakyat. Jadi yang penting bagi PDKB ke depan, Partai Damai Kasih Bangsa ini adalah bagaimana menjaga supaya pemantapan sistem ini terjadi. Bahkan ke depan menurut hemat saya, PDKB juga harus mampu menginisiasi terbentuknya sistem kehidupan negara yang berdasarkan Pancasila itu. Kita sudah lebih 75 tahun merdeka, mengaku berpancasila,
Tapi pertanyaan mendasar tidak pernah bisa kita jawab. Apa itu? Ekonomi berdasar Pancasila. Bagaimana itu berpolitik atas dasar Pancasila? Dan seterusnya. Ini menjadi pikiran-pikiran yang menurut hemat saya nanti harus kita pikirkan di dalam PDKB ini dan kita sumbangkan kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita bersama mampu mengukir sejarah, mampu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Mahkamah Partai, Pak Gregorius Seto Haryanto. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan perkenalan oleh Ketua Umum PDKB Bapak Insinyur Apri Hananto Sukandor MPD sekaligus membuka acara ibadah syukur dan konferensi pers. Saya persilakan kepada Bapak Ketua Umum. Bapak Ibu yang saya cintai dan kasihi, hari ini kita berkumpul di sini dengan suatu cita-cita yang sama, seperti yang dalam misi Partai Damai Kasih Bangsa. Yang saya kasih, yang cintai, hadirin yang hadir, para pengurus, Pak Sekjen, Pak Wakil Sekjen, bisa di sini Pak. Ya. Kalau Pak Jansen ini Katolik, saya Kristen. Oke. Lalu yang saya cintai, kasihi, para senior, saya lihat ini ada Pak Jenderal Hasanto, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan sebelahnya Profesor Gimbar, ini unik, Ketua Umumnya para profesor. Luar biasa Pak Profesor Gimbar Dolok Saribu, sekaligus juga penasehat formal dari Partai Damai Kasih Bangsa. Juga ada Pak Denny Tewu, dulu Ketua Umum Partai Damai Sejahtera. Ya, dan sebelah kanannya Jenderal Bonar Simangunsong. Dibilang Pak Apri, saya berusia 18 tahun. Wah, luar biasa. Senior sekali ini Pak Bonar Simangunsong. Dibilang Pak Apri, dipilih oleh teman-temannya. Ya, saya cintai kasih. Dan lebih unik, hari ini saya mengundang juga ini calon bupati di Halmahera Utara, Pak Julius Lobioa. Pak Julius, ya. Pak, hari ini kita punya penasehat di Papua, Bapak Ham, sedang bertarung untuk menjadi ketua DPD-nya Partai Demokrat untuk calon gubernur ke depan. Jadi memang Bapak Ibu unik memang partai ini. Kita bisa bergabung yang Kristen sama yang Katolik untuk membesarkan dan melayani masyarakat. Nah, lebih khusus yang saya cintai dan hormati tadi Pak Seto, Gregorius Seto Haryanto, Ketua Mahkamah Partai, ya, yang sudah menyampaikan tentang spiritualitas PDKB sejak 98 sampai tahun 2022. Mana-mana. Hari ini juga buat teman-teman yang pengurus yang luar biasa, para perempuan-perempuan yang tangguh dan para pria yang sejati berkumpul di sini di PDKB ini. Iya kan, buat pada teman-teman di sini kumpul. Juga ada sebagian DPD hadir. Iya kan, nggak diundang sebenarnya, tapi mereka itu punya penciuman tajam juga. Ada dari Jakarta Profesor Olga Saragi, iya. Dari Jawa Barat juga Dr. Usman Ponco, iya. Dan juga yang luar biasa nih Pak Kolonel Sinaga dari Sulawesi Tengah, KTP Poso, luar biasa. Jadi semua teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi kita semua ini punya cita-cita yang sama, amin. Yaitu
bagaimana cinta kasih Tuhan untuk bangsa yang kita cintai ini. Saya di sini hanya mau katakan bahwa politik itu menyenangkan. Saya lihat yang datang di sini nggak ada yang sedih, semua tersenyum. Itu politik itu menyenangkan, Bapak, bukan menegangkan. Ya Pak Seto ya, politik itu menyenangkan, bukan menegangkan. Asal jalan lurus-lurus. Saya tambahkan, politik itu bisa tidur enak dan makan enak. Itu asal jalan lurus-lurus. Itu yang dinasihati oleh Pak Seto. Harus tulus Pak Apri dan jujur. Saya kira saya setuju itu. Kalau kita kepingin bahagia dan tidur enak, jujur. Saya sudah sekali-kali omongkan kepada teman-teman, jangan kepikir untuk mengambil uang rakyat atau korupsi. Setuju? Iya. Jangan kepikir. Iya. Itu komitmen kami. Makanya di PDKB, Partai Demokrasi Bangsa, terusan dari Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, sudah komit masuk PDKB ini, yaitu tidak bermahar. Ya, iya, itu sudah komit. Jadi orang punya duit, orang punya uang pas-pasan, dan orang yang menengah bisa punya peran yang sama. Karena Bapak Ibu tahu itu masuk politik itu mahal. Ya kan, nah di PDKB menyadari itu dan kami mengatakan masuk di sini gampang. Cuma dua modalnya. Satu, harus orang yang baik hati. Nggak boleh intrik-intrik, politiki, nggak boleh, orang harus baik hati loh. Kalau ada intrik-intrik pasti akan ketahuan, akan gugur tengah jalan. Yang kedua, dia harus murah hati. Jangan kerja berat, ngedumel-ngedumel. Jangan pulang malam lalu kemudian mulai ungkit-ungkit jasanya. Murah hati juga sudah berkorban, tangan kanan kasih, tangan kiri nggak usah tahu, betul kan? Ya cuma dua itu syaratnya. Yang tentunya alasan paling filosofis adalah dia itu merasa terpanggil. Kalau nggak terpanggil, jangan, berat loh di politik ini. Kaki kita di istana, kaki kanan, kaki kiri kita di Salemba. Iya, itu ungkapan seorang wali kota. Kaki kanan kita di Merdeka, Istana Merdeka, kaki kiri di Salemba, dan dia kena di kaki kiri. Waduh, sedih juga. 7 tahun di Hotel Rodeo. Iya, itu yang kita nggak mau ciptakan partai ini untuk menyedihkan. Partai politik itu menyenangkan dan membahagiakan. Bangga toh? Sudah jalan, tapi jangan lupa diri ya Pak Bonar ya. Karena orang udah lupa diri seperti itu. Kita jalan seperti biasanya. Terus orang tanya, berapa sih Pak Ketum targetnya PDKB? Dari 80 dapil, Pak Sek ini bisa jawab nih. Yang kalau kita sini ngomong. 36 dapil potensial yang menjadi target kita. Kasih 36 dapil potensial buat kita. Dan kita sudah mulai susun. Kalau kita dapat 36 dapil, semoga kita bisa tembus untuk parliamentary threshold 4%. Dan seperti di Halmahera Utara dulu di zaman kami, itu kita menang. Dan di Poso, 2 kabupaten itu kita menang. Ketua DPRD-nya dari kita, dan juga calon anggota dewannya tuh paling banyak dari kita. Sampai kalau saya di peta, itu di Kompas tulis warna ungu di situ. Dominan di Poso dan di Halmahera Utara. Mudah-mudahan Pak Julius bisa sambungnya, karena adiknya itu yang ketua DPRD-nya. Dia seorang Katolik ya, yang taat, dan dia bisa menjadi. Kita berdoa supaya Bapak juga kalau jadi Pak, kita hanya bisa dukung sekarang, masih dukung begini. Jangan Bapak contoh minta ampau toh. Nah, kita berharap Bapak Ibu ini orang Kristen ini berkumpul di sini punya cita-cita yang sama. Nilai yang kita punya kita bisa bagikan kepada masyarakat. Kita tidak terlalu menekankan, kita punya partai ini adalah partai nasionalis religius. Iya ya. Jadi semua agama, suku, bangsa bisa kumpul bersama-sama di sini. Terbuka dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Kita terbuka buat mereka. Kalau di daerah kayak Aceh, untuk religiusnya tentunya Islam. Kalau di daerah Papua mungkin religiusnya adalah Kristiani. Iya. Dan kita berharap Bapak Ibu, jadikanlah ini PDKB ini sebagai tempat kita berjuang. Kan ormas sudah banyak. Saya pernah ngomong sama Ormas Muki. Kita pembinaan kaderisasi, oke, saya setuju.
Tapi saya bilang terus dapat sertifikat sampai 5 bundel gitu, mau dibawa kemana? Mesti ada partai yang akan menyalurkan, betul? Oleh karena itu saya bilang, saya bikin partai, bapak-bapak di MUKI ini nggak apa-apa teruskan, menyiapkan para kader. Kita butuh banyak sekali tenaga Bapak Ibu di PDKB ini. Kita terbuka, perempuan 30%. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah ini, kita punya cita-cita yang sama berkumpul di sini. Tinggal kita berdoa apa kita terpanggil untuk menggeluti dunia ini dan menjadi berkah. Jadi partai politik itu menyenangkan, lalu partai politik itu mendengar dan melakukan. Dia mendengar apa yang menjadi keluh kesah rakyat dan melakukan. Saya dulu di Komisi 4, jadi saya penasaran kenapa kok ini minyak ini di negara yang bangga dengan sawit terbesar di dunia. Saya kemarin ke Maret, Pak, ada ini Pak enggak? Minyak. Habis Pak, aduh. Kayaknya waktu saya masih kecil, masih belum teknologi, minyak kalau habis kita bisa masak sendiri. Kelapa di samping rumah kan. Sekarang kok luar biasa ini. Negara yang punya hektaran sawit terbesar di dunia, kayaknya malah saya udah kalah. Kok kita minyak pun sampai susah dicari. Kata istriku, minyaknya sudah 2 kali lipat dibandingkan minggu yang lalu. Nah di sini peran daripada partai PDKB membangun sebuah sistem bagaimana kita memberikan jalan keluar. Kita mungkin harus atur juga tentang hak guna usaha yang dipinjami negara kepada pengusaha, lalu kemudian begitu berkembang, lah rakyat kok masih cari minyak, ya toh? Nah oleh karena itu Bapak Ibu kita perlu masuk di sistem untuk menata seperti ini. Batu bara juga, kita harus itu loh, memperhatikan hal ini. Kalau kita ngomong unjuk rasa di depan DPR, kita akan berhadapan malah dengan polisi. Anakku pernah unjuk rasa yang mahasiswa kan, pakai masker. Iya dulu papanya di dalam, kamu di luar sekarang, iya kan? Kita harus masuk di sistem untuk mengatur, menata seperti ini. Di DPR itu dan di kementerian harus orang-orang baik yang harus ada di sana loh. Orang yang bukan cuma bilang bahwa dengan dirinya sudah berhenti, sudah cukup, tapi orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan pintakan. Kita menjadi garam dan terang di sana loh. Itulah mengapa PDKB itu ada. Situasi seperti ini kita perlu ada di sana. Dan kita yakin kita bisa. Ya. Karena itu Bapak Ibu kita lihat sedikit tentang lambang ini. Ya silakan. Lambang ini adalah lambang merpati yang menyinari bola dunia dengan 7 cahayanya. Ya. Cahaya kasih yang pertama, keadilan, kesejahteraan, keindonesiaan, terus ya. Itu visi kita, kasih demi bangsa. Bagus sekali, saya tertarik konsepto ini, saya baca-baca, saya renungkan. Kalau kita kan tahu lama kan bergabung, luar biasa juga ini para perintis yang meng-create satu kata aja, kasih. Kasih demi bangsa. Kalau baca ini pun baca ini partai baik ini, kumpulan orang baik, betul? Nah, orang-orang baik yang kumpul di sini nih. Iya. Misinya membangun keindonesiaan berdasarkan kasih. Luar biasa. Terwujud dalam hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Waktu saya ketemu dengan anggota parlemen di Jerman, itu kan sana yang menangkap Partai Kristen. Saya tanya, itu Partai Kristen Uni yang di Jerman ini, apa kalian punya misi? Ini cuma 2, human right and environment. Ternyata di PDKB juga sudah ada lingkungan dan hak asasi manusia. Ini ada tujuan khusus daripada PDKB, memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi terwujudnya kehidupan Indonesia yang setara. Iya, nggak diskriminasi. Saya pernah membuat undang-undang itu, undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis. Adil, sejahtera, demokratis, dan tanpa perlakuan diskriminasi dan intoleransi. Jadi sebelum orang teriak-teriak ini anti intoleransi, partai-partai teriak, PDKB sudah teriak dari 98. Tepuk tangan buat partai itu, PDKB. Sudah
98 dengan 5 anggota, saya kenal sekali. Saya belum jadi anggota DPR, Pak, masih pun baru belajar. Saya bangga, terutama pada waktu pemilihan Gus Dur itu yang mau dilengserkan, bagaimana PDKB mempertahankan supaya dia tidak dilengserkan. Kagum saya untuk hal itu. Dengan PDKB sampai disingkatan profesor dan doktor bersatu PDKB. Iya kan? Karena orang-orang 5 anggota itu profesor dan doktor. Luar biasa. Dan saya dengar di daerah mereka masih ada tuh Pak Seto untuk bergabung di PDKB yang ada sekarang lagi. Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan, nanti Pak Seto akan banyak kasih ini. Pak Denny juga orang ekonom. Bagaimana ekonomi kerakyatan itu seperti apa? Yang terbuka, adil, dan demokratis. Seperti apa? Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup yang dinamis dan menjamin kepentingan generasi bangsa di masa depan. Dan terciptanya warga bangsa yang cerdas, terampil, dan mandiri, serta mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain yang telah maju. Itu tujuan. Mulia sekali, kan tepuk tangan buat PDKB. Nanti website Pak Insinyur Novo Katong, PhD dan tim akan mempersiapkan supaya Bapak Ibu belajar tentang PDKB ada di website, ya Pak ya. Segera di-create. Nah, ini sedikit menyegarkan perjalanan Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu sampai menjadi Partai Damai Kasih Bangsa sejak bulan awal November sampai sekarang. Nah, ini karena sekjennya nggak datang, saya pakai DP Kopia itu dia. Sekarang saya menggantikan aja karena dia nggak pakai kan. Nah, saya yang pakai. Nah, itu setelah kami itu Pak Seto dapat di Menkumham, kan beliau tidak datang. Lalu kami kumpul karena dekat rumahnya, kami ngobrol tentang SK Menkumham tadi itu. Terus, nah ini pada waktu kami KLB, ini para pemimpin KLB, Pak Dubes Mangasi. Nah ini ibu ini siapanya? Oh, Bu ya. Tanyanya sangat serius sampai nggak kenal. Nah, Pendeta Amos terus. Nah ini Pak Jondro sama Dr. Niko. Nah ini selesai. Ada Dr. Suryani, Bu Merlin, Bu Sitanggang, Ibu Lisbeth, ini penghubung kita dengan Menkumham, Pak Sitanggang juga. Sampai tengah ini ya. Terus nah, ibu-ibu di PDKB. Nah ini kita sambung berfoto setelah selesai acara pelantikan. Nah ini ada bagaimana menjemput SK Menkumham, ibu-ibu yang tangguh ini dan bapak-bapak yang murah hati kumpul. Ini Pak Asep sama saya dan tim. Kami kesana sudah 13 orang. Tim doa, tim pengambil ini juga. Dan ini terjadi tanggal 24 Februari. Tanggal 18 Februari Pak Menteri sudah tanda tangan SK kami. Kami berdoa tulus. Tanggal 3 Januari kami sudah lengkapi data. Tapi tanggal 18 Februari puji Tuhan Pak Menteri tanda tangani SK. Lalu kita lihat Bapak Ibu berkembang begitu cepat. Ini partai ini sampai di ujung timur sudah ada, di Talaut utara dekat Filipina sudah ada. Di Papua bagaimana? Salah satu tadi contoh aja. Orang-orang di sana Papua itu cerdas-cerdas dan cepat bereaksi. Mereka langsung membuat dokumentasi, mereka langsung pasang. Nah ini Bapak Ibu. Kalau sampai begini Bapak Ibu, semangat mereka politik itu menyenangkan. Luar biasa. Mereka sudah ada di Manokwari bagian selatan, tempat di mana Injil itu pertama-tama datang ke Papua, di Mansinam sana. Nah ini teman-teman di Papua, mereka langsung bikin. Setelah itu di-share oleh Pak Sekjen, Pak Jansen. Mereka langsung di sana langsung bikin dan cepat sekali Bapak Ibu. Itu yang membuat saya semangat. Pagi-pagi tekanan jam 4 pagi, di sana jam 6 mereka telepon, Pak begini-begini. Mereka langsung kirim pengurusnya, Asmat, Wafundigul. Mereka langsung kirim nama-nama pengurus DPC, ini nama-nama pengurus kecamatan. Ini luar biasa membahagiakan. Ini salah satu contoh. Tapi mereka memang harus berjuang berkali-kali seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu bertanya, bagaimana target PDKB untuk bisa jadi P4?
partai politik peserta pemilu kan. Itu kami sudah punya tim. Ada Pak Mariaman sebagai ketua tim Bapilu, ada juga Pak Insinyur Donald Pokatong PhD ini yang bagian pengendalian pusat, ada tim-tim juga percepatan SK yang saya tangani, ada tim pembuatan KTA sudah juga jalan semuanya Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu kepingin membantu, PDKB membutuhkan banyak sekali masukan, tenaga, dan terutama di Pulau Jawa yang gampang dijangkau tetapi penduduknya banyak. Bapak Ibu silakan bisa bergabung sama PDKB. Ini partai punya kita semua, partai nasionalis religius. Ini partai punya kita semua. Semoga bisa berjalan dengan baik. Yang jelas bahwa kalau ditanya bagaimana kondisi keanggotaan PDKB, kami sudah membuat surat mandat ke 34 provinsi. Dan semalam pun dari Gorontalo memasukkan nama-nama pengurus. Kita sekarang sudah punya 27 kepengurusan Dewan daerah. Pengurus daerah seluruh Indonesia, 27. Padahal kita baru dapat SK itu tanggal 24. Begitu cepat kita berjalan, belum sebulan. Dan target kita dengan arahan Mahkamah Partai, kita bisa target kalau boleh tahun ini, bulan Maret ini, semua DPD sudah ter-SK-kan. Nah, oleh karena itu kalau ada yang siaran langsung ada ya ikut di iya. Saya mau bilang buat yang teman-teman di daerah, percepat pembentukan yang sudah selesai DPD, pembentukan DPC, DPAC, dan juga mengumpulkan KTP untuk jadi KTA. DPP sudah menyiapkan semua infrastrukturnya, tinggal teman-teman bekerja keras supaya kita bisa ikut pemilu tahun 2024. Ya, buat teman-teman, kemarin saya bangga ada 100 peserta ikut Zoom meeting. Jarang-jarang sebuah Zoom meeting bisa begitu banyak lengkap, kan mereka tuh semangat. Dan saya mau pesan buat teman-teman di daerah, jangan mendengarkan ajakan atau apapun di luar dari Pak Ketum dan yang resmi di DPP. Apapun berita semua dengar aja dari DPP supaya kita bersatu demi bangsa yang kita cintai. Tidak ada informasi yang bisa didengar selain informasi dari Ketum dan dari DPP yang resmi. Oke ya teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita impian kita bersama bisa menjadi kenyataan. Mengakhiri ini Bapak Ibu, saya yang mau katakan satu hal. Seperti seorang artis mengatakan, biarkanlah orang terus membenci kita, jangan dipikirkan. Biar kita terus menerus berjalan dengan mimpi kita. Semoga PDKB diberkati Tuhan. Terima kasih. Oke, saya disuruh membuka ibadah, membuka acara-acara semuanya ya. Iya. Ya, acara sore hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan demi kasih bangsa kita kepada Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya membuka acara ucapan syukur dan konferensi pers pada sore yang berbahagia ini.